Pada video kali ini saya sedikit menceritakan pengalaman saya dalam wirausaha membuka toko sembako, khususnya di Kota Bali, daerah Kerobokan, selama 1 tahun berjalan meskipun musim pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah walaupun tidak terlalu besar omset dan penghasilan, tapi tetap ada pemasukan, dan pemasukan itu alhamdulillah untuk kebutuhan keluarga saya. Ada cara-cara yang saya lakukan terutama bersama istri saya, dan istri saya sekarang tidak bisa hadir, tidak bisa mengupload video. Langsung saja kepada pengalaman yang kami jalani selama 1 tahun berjalan. Sama-sama tidak punya modal, tidak punya cara untuk bagaimana cara merintis dan membuka sebuah toko sembako. Pada kali ini pengalaman saya ini sedikit akan uraikan satu persatu secara singkat dan jelas. Dan sebelum kami bercerita, lebih baik kalian untuk mengklik, mensubscribe tombol lonceng pada video kali ini, pada di bawah ini, sebagai bahan pertimbangan saya untuk meningkatkan video. Kemudian juga biar tidak ketinggalan juga informasi-informasi tentang toko sembako. Saya mempunyai 2 cara. Cara yang pertama adalah merantau. Cara yang kedua adalah sebelum pulang dari perantauan saya harus punya usaha. Ini yang menjadi tujuan pertama saya merantau. Yang pertama adalah merantau, yang kedua sebelum saya pulang ke kampung kelahiran saya harus punya usaha. Entah itu usaha yang dirintis di rumah, bahkan pun dirintis di kampung orang lain. Dan saya memilih jalan satu-satunya harus merantau di Kota Bali, kota yang merupakan dambaan dulu ketika saya masih di pondok. Terus kemudian mungkin kalian bisa melihat sebelum saya menjelaskan isi toko yang kami rintis, walaupun tidak terlalu banyak barangnya. Ini toko kelihatannya dari bawah, terus kemudian di dalam kulkasnya 2, dan ini merantau pada waktu tahun 2019 modal terkumpul, saya buka toko sembako. Pada video kali ini pengalaman yang merupakan yang terpenting, yang cepat saya mengumpulkan biaya atau modal, itu adalah mencari informasi khususnya di kampung saya, karena kebanyakan di sana merantau ke Jakarta sama Bali, dan saya cari informasi menjaga toko milik orang lain. Karena pertama kali saya belum punya skill, kemampuan bagaimana cara untuk membuka sebuah toko sembako, dan juga yang kedua adalah saya tidak punya modal biaya. Jadi saya mencari toko yang memang benar-benar membutuhkan pekerjaan, membutuhkan tenaga, dan pada waktu itu yaitu daerah adalah Kota Bali. Saya tidak membawa uang sepersen pun, cuma modal pertama adalah kemauan saya untuk mau merubah nasib saya, khususnya di dunia wirausaha. Lalu kemudian nyampe di Kota Bali, saya banyak
nyampe di kota Bali saya banyak bertemu dengan orang-orang yang punya wirausaha, punya hotel, punya properti dan lain sebagainya. Di situ banyak orang-orang. Tapi sebelum COVID-19 waktu itu banyak warga asing keluar masuk di kota Bali. Sambil saya juga belajar sedikit demi sedikit tentang cara pengelolaan barang, cara menyimpan, cara mengambil barang, terus kemudian cara mengakumulasi dalam 1 bulan. Selama sekitaran 9 bulanan saya bekerja pada orang lain. Setelah uang terkumpul, kemudian saya mengetahui cara dan pengelola cara pengelolaannya. Lalu kemudian saya punya inisiatif. Saya tidak harus terus-menerus harus bekerja pada orang lain. Lalu kemudian saya harus berhenti di situ, keluar secara baik dan benar. Lalu kemudian saya mencari lokasi. Sekitaran uang yang terkumpul pada waktu itu 110 juta totalnya. Uang yang saya terima pada waktu itu adalah 70 juta karena biaya pengobatan, terus kemudian biaya dikirim ke kampung kelahiran. Sekitaran sisa yang saya pegang pada waktu itu 70 juta. Lalu kemudian saya pulang ke Madura. Tapi pulangnya itu karena memang terdesak karena anak saya sakit. Kemudian saya jadwal yang pertama menjadi catatan saya adalah sebelum saya pulang harus mempunyai wirausaha atau saya harus punya usaha sendiri. Tapi hanya modal yang saya bawa, bukan usaha. Nah, pada waktu itulah setelah anak saya sakit, lalu kemudian saya merantau lagi kembali untuk mencari tempat untuk membuka sebuah usaha. Jadi seperti ini ya, kalian saksikan bersama. Dan ini sudah berjalan 1 tahun. Nanti secara panjang lebar nanti bisa di komentar di bawah. Ini sedikit pengalaman saya bahwa modal pertama itu tidak menjadi alasan untuk membuka sebuah usaha. Terima kasih, selamat menonton, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.